Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Winata dengan NIM G00251000 dari kelompok 2517 atau SGD B7. Di laporan yang pertama adalah Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut yang six pack. Dava juga ingin punya perut six pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Nah, untuk pembagian lapisan dinding abdomen dan juga sistem otot, ini tuh sebenarnya di satu pembahasan yang sama. Karena di salah satu lapisan dari dinding abdomen ada sistem otot atau musculi et aponeurosis itu. Dan selanjutnya abdomen dan juga organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Yang pertama adalah pembagian dari anterolateral. Yang pertama ada kulit, lalu fascia superficialis, fascia camper, fascia scarpa, fascia profunda, musculi et aponeurosis yaitu tersusun atas musculi obliquus externus abdominis dan musculi obliquus internus abdominis. Lalu ada musculi transversus abdominis dan juga musculi rectus abdominis dan musculi pyramidalis abdominis. Dan lalu yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam fascia extraperitonealis yaitu jaringan lemak, dan yang ketujuh ada peritoneum parietale. Nah, kalau dari sisi anterolateral itu berarti kan dari sisi lateral akan terlihat musculi obliquus externus abdominis, musculi obliquus internus abdominis, dan musculi transversus abdominis. Sedangkan dari dinding abdomen bagian dari anterior maka akan terlihat musculi rectus abdominis dan musculi pyramidalis abdominis. Lalu selanjutnya adalah dinding abdomen anterolateral dari yang pertama lapisan dari kulit. Kulit itu kan melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Lalu yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini tuh dia tuh memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Di superior umbilikusnya itu fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sedangkan di sini nanti tuh bakalan ada dua lapisan gitu, yaitu fascia camper dan juga fascia scarpa. Yang pertama, fascia camper, dia tuh panniculus adiposus atau lamina superficialis. Sedangkan fascia scarpa itu adalah stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, di atas umbilikus kedua lapisan ini tuh bakalan menyatu ke arah superior menjadi fascia superficialis pectoralis dan ke arah dorsal menjadi fascia superficialis dorsi. Nah, kalau di bawah umbilikus kedua lapisan ini bakalan dibedakan dengan jelas gitu. Nah, kalau di laki-laki atau di pria, fascia superficialis ini bakalan berlanjut gitu membentuk yang namanya lapisan fascia khusus. Isinya tuh sabut-sabut otot polos yang disebut sebagai fascia dartos. Sedangkan pada wanita, lapisan superficialis ini tuh bakalan menjadi komponen dari labium majus pudenda. Nah, terus ada yang selanjutnya adalah fascia profunda. Fascia profunda itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, ini yang ini. Nah, jadi setiap flat muscle-nya tuh bakalan tertutup oleh suatu lapisan dari fascia profundus di fascies anterior dan juga posteriornya. Nah, kalau umumnya tuh lapisannya nggak nampak jelas, kecuali lapisan di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis yang cukup berkembang dengan baik. Lalu yang keempat ada musculi et aponeurosis, jadi ada flat muscle. Terus juga ada ligamentum inguinale yang ini. Terus ada dia tuh akan di support gitu oleh musculus obliquus internus dan musculus transversus. Terus nih, terus ada vertical muscle dari vertical muscle vagina musculi recti. Itu ada musculus rectus abdominis yang intersectionis tendinnya itu akan setinggi dengan processus siphoideus, setinggi dengan umbilikus dan setinggi di antara keduanya. Lalu ada musculi pyramidalis. Nah, musculi pyramidalis ini itu berbentuk triangular dan sangat kecil. Ototnya tuh nggak selalu ada pada setiap orang. Sekitar 20% orang tuh 20% orang itu nggak punya otot ini gitu.
Lalu ada dinding anterolateral. Jadi arah serabut itu juga dibagi gitu. Jadi ada arah serabut musculus obliquus externus itu bakalan adalah dari arah serabutnya itu adalah inferomedial gitu, yang akan membentuk seperti huruf V. Sedangkan arah serabut dari musculus obliquus internus itu adalah supromedial seperti huruf A. Nah, urutannya dari kedua ini sampai nanti di musculus transversus abdominis adalah dari musculi obliquus externus abdominis, lalu ada musculi obliquus internus abdominis dan musculi transversus abdominis. Jadi dari superficial ke profundanya itu berurutan kayak gitu. Lalu ada dinding abdomen anterolateral. Jadi vagina musculi recti itu adalah sebuah lembaran yang membungkus vertical muscle gitu loh. Dia tuh bakalan membungkus sempurna 3/4 bagian atas rectus abdominis. Nah, kalau sedangkan kalau misalnya fasies anteriornya tuh cuman ditutupi 1/4 bawahnya aja, karena nggak ada sarung buat nutupi 1/4 bagian bawah fasies posterior rectus abdominis nanti bakalan muskusnya tuh bakalan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Nah, batasnya antara superior dan inferior itu namanya linea arcuata. Nah, terus dia tuh bakalan si vagina musculi recti ini tuh dibentuk oleh aponeurosis dari 3 horizontal muscle, yaitu berisi dengan musculi rectus abdominis, musculi pyramidalis, arteri vena epigastrika superior, dan juga arteri vena epigastrika inferior. Lalu ujung terminal dari nervus intercostales 6 sampai ke 11 dan nervus subcostales. Lalu yang kelima ada fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu merupakan lapisan berkelanjutan yang dari fascia profundus nih, yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh bakalan paling terlihat pada sebelah dalam dari sebelah dalamnya musculi transversus abdominis. Terus yang keenam itu ada fascia extraperitonealis. Nah, kalau fascia ini tuh bakalan yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ini tuh isinya lemak. Jadi fascia ke arah sisi anterior tubuh itu disebut sebagai preperitoneale. Sedangkan kalau ke sisi posterior itu bakalan disebut retroperitoneale. Nah, dia tuh ada viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu yang ketujuh ada peritoneum parietale. Nah, jadi peritoneum kan dibedakan jadi dua, yaitu peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Kalau misalnya peritoneum parietale, dia ini bakalan melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen itu sendiri. Sedangkan kalau peritoneum viscerale itu adalah lapisan peritoneum yang melapisi langsung nih permukaan organ dari viscera abdominis, sehingga baik permukaan organ atau seluruh permukaan organnya itu bakalan kayak dilapisi sama si peritoneum viscerale. Nah, kedua lapisan ini bakalan membuat sebuah rongga yang disebut sebagai cavum peritonei. Nah, cavum peritonei itu ada cavum peritonei mayor, cavum peritonei minor, dan foramen epiploica Winslovi yang menjadi kayak ruang gitu, kayak foramennya dari si cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor bakalan ada foramen epiploica Winslovi. Nah, lalu ada dinding abdomen posterior. Di ini tuh sebenarnya nggak beda jauh, cuman ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama tuh ada kulit, masih sama. Terus ada fascia superficialis dorsi dan musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yaitu ada di lapisan pertama ada musculi latissimus dorsi, yang kedua ada musculi obliquus externus abdominis, musculi erector spinae, musculi longissimus dorsi, dan musculi serratus posterior inferior. Sedangkan di lapisan ketiga ada musculi multifidus interspinales, musculi interspinales, musculi obliquus internus abdominis, dan di lapisan keempat atau lapisan terakhir itu ada musculi quadratus lambrorum, musculi iliopsoas, dan musculi transversus abdominis. Dan selanjutnya juga masih ada fascia extraperitonealis, yaitu merupakan jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum dari parietale. Nah, ini ada dinding abdomen anterolateral. Di ini kita lihat ada cavumnya kan tadi, yaitu cavum peritoneum minor dan cavum peritoneum mayor. Nah, ini ada nih kayak semacam
ruang gitu yang tadi disebut sebagai foramen epiploica Winslowi. Bukan ruang ya, kayak pintu gitu, bukan pintu juga, kayak batas lah antara dari cavum peritoneum minor dan cavum peritoneum mayor. Itu dibatasi oleh epiploica foramen atau foramen epiploica Winslowi. Nah, ini ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi perbedaan antara keduanya adalah dari organ itu dilapisi apa aja dan kayak bagaimana pelapisannya. Jadi kalau organ intraperitoneal itu adalah organ yang seluruhnya itu dilapisi oleh peritoneum, berada dalam cavitas peritonealis yang meliputi seperti gaster, duodenum, pars superior, ileum, ileum, appendix, vermiformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lian, dan juga hepar. Sedangkan kalau viscera atau organ retroperitoneal itu di luar dari cavitas peritoneum. Jadi peritoneum itu cuma melapisi bagian atau permukaan dari antaranya aja, bukan keseluruhan. Fenomik buat menghafalinnya itu juga diajarin sama Mbak Mas Aslabnya, yaitu Seth-Parker, dimana Seth-Parker itu terdiri dari suprarenal gland, aorta, duodenum, tapi kecuali pars superior, dan pankreas kecuali cauda, ureter, colon ascendens and descendens, dan juga ada kidney, esophagus, dan juga rektum. Nah, jadi ini adalah viscera retroperitoneal yang artinya dia itu enggak dilapisi enggak dilapisi seluruh permukaan, jadi hanya permukaan anteriornya aja. Nah, terus organ intraperitoneal dan retroperitoneal itu juga ada yang namanya duplicator peritoneum. Nah, duplicator peritoneum itu adalah dua lapis peritoneum. Jadi mesenterium dan omentum minus itu terdiri dari dua lapis peritoneum. Cuman kalau misalnya omentum minusnya itu tuh terdiri dari 4 peritoneum. Jadi dia tuh bakalan terbagi lagi tuh menjadi mesenteri, yaitu alat penggantung peritonei, omentum, dan juga ligamentum peritonei. Lalu laporan yang kedua adalah Rama itu gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Nah, jadi GERD ini kan penyakitnya tuh adanya di gaster, sehingga di sini akan menjelaskan mengenai anatomi gaster, dan sphincter yang ada di gaster. Nah, lalu kita masuk ke gaster. Jadi gaster tuh punya 4 bagian, yaitu fundus ini, jadi namanya ya fundus gastricum. Terus ada pars cardiaca. Terus ada corpus gastricum. Corpus kan artinya badan. Nah, dia tuh punya rugia atau plica gastrica buat mengaduk gitu. Terus ada pars pylorica yang di bawah, yang terdiri dari antrum dan canalis pyloricum. Nah, jadi sphincter dari gaster sendiri itu ada 2, yaitu namanya gastroesophageal sphincter atau LES, dimana dia ini tuh ada di sini. Lalu yang kedua ada musculus sphincter pylori, dia tuh ada di bawah sini. Lalu ada curvatura gastrica major ini. Lalu ada curvatura gastrica minor yang lebih kecil. Terus ada orificium cardiacum yang setinggi dengan vertebra thoracalis 11 dan orificium pyloricum yang setinggi dengan vertebrae lumbalis ke-1 ini. Lalu laporan ketiga yaitu Raka, seorang siswa kelas 11 merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga kemudian merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, jadi ini tuh merupakan salah satu ciri khas gitu, dimana ketika daerah appendix dari seseorang itu ditekan dan ada rasa sakit, kemungkinan besar bahwa orang itu tuh terkena appendicitis. Selanjutnya laporan ketiga yaitu mengenai letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran, dan nama garis serta titik pengukurannya. Nah, jadi appendix vermiformis itu menurut garis Monro-Pincher, nama garisnya Monro-Pincher, itu diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, terus
pangkal appendixnya tuh terletak sepertiga lateral garis Monro-Spincher. Nah, yang disebut dengan titik McBurney. Nah, sedangkan ada juga pendapat lain yaitu menurut garis Lanz, dia tuh diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendixnya adalah pada titik 1/6 lateral dari dextra. Nah, terus ada arahnya. Appendixnya itu ada beberapa arahnya. Yang pertama ada appendix retocaisal, yaitu terletak di belakang kaisung mengarah ke atas, yang merupakan ini tuh bentuk paling umum yang merah ini. Terus appendix post-ilialis, ini tuh letaknya lebih mengarah ke kiri, dimana dia tuh di belakang ileum dan mesenterium. Sedangkan appendix pelvicum, dia tuh ke bawah pelvic, mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya tuh melebihi tepi atas panggul bawah. Terus ada appendix preilialis, nih dia tuh terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Sedangkan appendix subcaisalis itu terletak descendens ke caudal. Sekian video laporan praktikum anatomi untuk bab blok 1.3 ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.